Allahu yaumal qiyamati thawabat naini wa sab'ina siddiqan. Siapapun orang yang tumbuh besar, yang dia tumbuh dalam menuntut ilmu dan ibadah sampai besar, sampai dewasa, maka Allah memberikan kepadanya pada hari kiamat nanti pahala 72 orang yang siddiq. Wa ibnun Najjari an Anasin, meriwayatkan Ibnu Najjar dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu, al ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama itu adalah warisannya para nabi. Warasatul anbiya'i, warisannya para nabi. Yuhibbuhum ahlus samai, mencintai mereka penduduk-penduduk di langit. Wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bahri, dan memohonkan ampun untuk mereka al hitanu fil bahri, ikan-ikan di lautan. Idza matu ila yaumil qiyamati, apabila mereka mati sampai hari kiamat. Orang yang tertanam di dalam hatinya cinta sama ulama, cinta sama orang soleh, kalau seandainya ia tidak menjadi orang soleh atau tidak menjadi orang alim, ya ba'atsullahu min dzurriyyatihi aliman aw sholihan, janji Allah, pasti Allah akan bangkitkan dari benih-benih keturunannya jadi orang alim, jadi orang soleh. Itu balasan Allah, itu janji Allah untuk orang yang tertanam di dalam hatinya saat ini. Dia cinta sama orang alim, dia cinta sama orang soleh. Kalau dia hidupnya ternyata nggak jadi orang yang berilmu, atau hidupnya dia nggak jadi orang yang soleh, nanti Allah bangkitin tuh. Ini tercatat janji Allah ini di dalam kitab Manhajus Salih li Syeikhi Masyaikhina Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith Madinah. Jadi pasti Allah akan bangkitin dari benih keturunannya. Satu hari nanti ada yang jadi orang alim, satu hari nanti akan jadi orang soleh. Gak akan ada sia-sia jika di hati ini tertanam rasa cinta orang soleh, rasa cinta orang alim. Wal Bukhari an Muawiyah, dan meriwayatkan Al Imamul Bukhari dari Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki ia mendapatkan kebaikan, yufaqihu fid-dini, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman dalam agama. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i mentafsirkan kata khairan di sini adalah man yuridillahu bihi khairan ay husnal khotimah. Barang siapa yang Allah menghendaki ia mendapatkan kebaikan, artinya kebaikan di sini orang yang dikehendaki oleh Allah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, maka dalam kehidupan dunianya Allah berikan dia pemahaman dalam ilmu agama. Wa Tabarani wal Baihaqi an Abi Hurairah, meriwayatkan Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma ubidallahu bisyai'in, tidaklah disembah Allah dengan sesuatu, afdalu minal fikhi fid-dini, yang lebih utama dari pemahaman dalam agama. Allah senang
Kalau yang sujud sama Allah itu orang yang paham agama, Allah senang. Kalau yang ibadah, yang menyembah, yang mentauhidkan Allah itu adalah orang yang senantiasa hadir di majelis ilmu. Senang banget Allah. Wala faqihun wahidun, sungguh satu orang yang ahli fikih asyaddu ala syaitan, lebih berat atas setan, min alfi abidin, dari 1000 orang yang ahli ibadah. Walikulli syai'in imadun, dan segala sesuatu itu memiliki tiang. Wa imadu hadadini al-fiqhu, dan tiangnya agama ini adalah ilmu fikih. Satu orang yang paham ilmu fikih, setan lebih takut dari 1000 orang yang ahli ibadah. Dan ini pernah disaksikan oleh Rasulullah. Ada orang lagi tidur, yang satu lagi sholat. Justru malah iblis, setan, godain orang yang lagi sholat. Takut banget orang yang tidur itu kalau bangun. Nabi nanya, kalau mau godain, yang lagi tidur dong. Kalau orang lagi sholat godain. Kata setan, kata iblis, itu yang tidur orang lalu. Makanya saya tiup-tiupin biar dia pulas tidurnya. Karena kalau dia bangun melihat ada orang yang sholatnya salah, kita dibenerin. Sedangkan ini orang yang lagi sholat, orang yang kagak tahu ilmu, sholatnya tanpa ilmu, yang terkadang bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Itu dijamin habis. Wa benun Najari an Muhammad ibn Ali, dan meriwayatkan Ibnu Najjar dari Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu, rakaatani min alimin, 2 rakaat dari orang yang alim, afdalu min sab'ina rakaatan min ghairi alimin, itu lebih afdal dari 70 rakaat orang yang tiada berilmu. Min ghairi alimin, dari selain orang yang berilmu. Wa Abu Nu'aimin wal Khatibu, dan meriwayatkan Abu Nu'aim dan Imam Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulama'iha ruhama'uha. Khiyaru ummati, sebaik-baiknya umatku, ulama'uha, adalah ulama-ulamanya. Wa khairu ulama'iha, dan sebaik-baik ulamanya, ruhama'uha, yang paling besar kasih sayang. Umat Nabi yang paling terbaik, yang berada di garda terdepan dari umat Nabi adalah para ulama. Maka dari para ulama yang terbaik, yang menjadi garda terdepan, adalah yang paling besar kasih sayangnya kepada umat ini. Sayyiduna Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani, beliau itu amalannya habis subuh, bentuk kasih sayangnya kepada umat ini, dan amalan ini diikuti oleh Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Sehabis subuh ada baca Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham
ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih an ummati Sayyidina Muhammad. Empat ini doa adalah bentuk kasih sayangnya para ulama, para wali-wali Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihanilah umat Nabi Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib-aib dosa-dosanya umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah keadaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada derajat kewalian seorang wali semakin tinggi kecuali apabila ia istiqomah dalam mengamalkan doa. Karena doa ini adalah bentuk kasih sayang orang-orang terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulamaiha ruhama'uha. Sebaik-baik umatku adalah para ulamanya, dan sebaik-baik ulamanya adalah yang paling besar kasih sayang. Ala wa innallaha ta'ala la yaghfiru lil alimi arba'ina damban qabla an yaghfira lil jahili damban wahidan. Ala harfu tanbih. Ala itu huruf tanbih, artinya huruf untuk memberikan satu peringatan. Wa ba'da ala yajibu bi kasrati hamzati inna. Kalau setelah ala huruf tanbih maka di depannya ada inna, maka wajib dikasrahkan hamzah pada lafaz inna. Kalau wa ba'da ilam anna, wa ba'da harfi tanbih inna, i'lam anna, ala inna. Itu paham itu, jangan ketukar. Kalau wa'lam anna, ala ala wa innallaha ta'ala. Ingatlah, perhatikanlah, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaghfiru lil alimi, benar-benar mengampuni untuk orang yang alim, arba'ina dambat, 40 dosa, qabla an yaghfira lil jahili, sebelum Allah mengampuni untuk orang yang jahil, damban wahidan, 1 dosa. Orang jahil 1 dosanya sebelum diampuni oleh Allah, Allah lebih dulu mengampuni 40 dosa orang yang ada. Ala wa innal alimar rahimah yaji'u yaumal qiyamati wa inna nurahu qad ado'a yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghribi kama yudhiqul kaukabud durri. Ala, ingatlah, perhatikanlah, wa innal alimar rahimah, sesungguhnya orang alim yang besar kasih sayang, yaji'u yaumal qiyamati, dia datang pada hari kiamat nanti. Wa inna nurahu qad ado'a, sungguh cahayanya itu menerangi, yamshi fihi ma bainal masyriqi wal maghribi, yang dapat digunakan berjalan di dalamnya jarak antara timur dan barat. Kama yudhi'ul kaukabud durriyu, sebagaimana menyinarinya bintang-bintang yang bergemerlapan.
senter itu yang cahayanya kecil aja itu sudah dapat memberikan petunjuk kepada kita, keselamatan kepada kita dalam menentukan arah, padahal kecil. Maka cahayanya orang alim nanti pada hari kiamat dari timur sampai barat, hingga semua manusia itu bisa diterangi dan berjalan di bawah cahaya tersebut untuk mendapatkan keselamatan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Dailamiyu an Ibni Abbasin, meriwayatkan Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ida matal alimu, apabila wafat, apabila mati orang alim. Mata mati, bukan meninggal. Kalau kita mati meninggal, itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati bukan wa meninggal. Mati. Ida matal alimu, apabila mati orang yang berilmu. Sawwarallahu ilmahu fi qabrihi. Sawwara fi'il Allahu fa'il ilmahu maf'ul. Sawwarallahu ilmahu fi qabrihi, maka Allah membentuk ilmu di dalam kuburnya. Yunisuhu ila yaumil qiyamati, yang dapat menyamankannya sampai hari kiamat. Wa yadra'u anhu hawamal ardi, dan menjaganya dari binatang-binatang tanah. Orang alim ketika dia meninggal dunia, maka ilmunya itu dibentuk oleh Allah seperti makhluk yang nyata, yang ilmunya itu sudah berbentuk seperti makhluk yang paling sempurna, yang membuat dia nyaman, yang membuat dia senang, yang membuat dia bahagia sampai hari kiamat. Dan makhluk itu melindungi dirinya dari berbagai macam binatang-binatang yang ada di dalam kubur itu. Wa Abu Syaikhi wa Dailamiyu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan meriwayatkan Abu Syaikh dan Ad-Dailami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza jitama'al alimu wal abidu ala sirati, apabila bertemu orang yang alim dan orang yang abid di atas sirat. Ijtama'a al-alimu wal abidu ala sirati, bertemu. Ada orang alim, ada orang abid. Apa abid? Ahli ibadah. Berjembat bareng-bareng di atas sirat. Satu orang alim, satu orang abid, bareng-bareng berjembat di atas sirat pada hari kiamat. Bila lil abidi, maka dikatakanlah untuk abid itu, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga. Wa tana'am bi ibadatika, dan bernikmat-nikmatlah dengan sebab ibadahmu itu. Ada orang abid berjembat di sirat. Kata para malaikat nih yang ada di sirat, jangan lama-lama di sini, abid. Buru-buru sono masuk surga. Buru-buru sono bernikmat-nikmat di dalam surga dengan sebab ibadahnya. Jangan lama-lama di sirat. Buruan sono ke surga. Udah buruan sono surga, buruan sono surga. Buat abid tuh. Buat abid tuh. Dia berjembat di atas sirat, jangan lama-lama di sirat. Buruan masuk surga. Wa tana'am bi ibadatik, bernikmat-nikmatlah engkau dengan sebab ibadahmu. Abid. Enak gak tuh abid?
Gak enak abid berjembat di atas sirat, gak boleh lama-lama, langsung sorga aja dia, langsung sorga tuh abid. Wakila lil alim, lalu dikatakan untuk yang alim, dikatakan untuk orang yang alim, kip guna, berhentilah di sini. Kalau ada orang alim berjumpa di sirat, jangan buru-buru ke surga, ngapa? Kip guna, berhentilah kamu di sini. Kip guna, berhentilah kamu di sini. Fasfa liman ahbabta, berikanlah syafaat untuk siapapun yang engkau inginkan. Fa innaka la tashfa'u li ahadin illa syufi'ata, maka sesungguhnya engkau tidaklah memberikan syafaat kepada siapapun illa syufi'ata, kecuali syafaatmu itu akan diterima. Maqoma maqomal anbiya'i, maka orang alim itu faqoma, menegakkan dirinya, maqomal anbiya'i, seperti kedudukannya para nabi. Kalau orang abid berjembat di surat, jangan lama-lama di sini. Surga abid. Tapi ketika orang alim itu berjembat di surat, jangan buru-buru surga. Tunggu di sini, berhenti di sini. Fasfa' liman ahbabta, fa innaka la tasfa'u li ahadin illa syufi'ata. Tunggu di sini, berikanlah syafaat untuk siapa saja yang engkau ingin. Maka siapapun di antara manusia yang engkau berikan syafaat pada hari ini, sungguh syafaat diterima. Maka sungguh orang alim itu di atas sirat kedudukannya sama seperti para nabi. Innal anbiya yashfa'u ala ummati, fakama annal ulama yashfa'u ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para nabi memberikan syafaat kepada umatnya, maka sama para ulama di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Wal khatibu an Utsmana radhiyallahu anhu, dan meriwayatkan al-khatib dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, awwalu man yashfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u, manusia pertama yang memberikan syafaat pada hari kiamat nanti adalah para nabi. Tummal ulama'u, lalu para ulama. Tummas syuhada'u, lalu para syuhada. Para nabi ialah manusia yang pertama kali memberikan syafaat kepada umat manusia. Setelah itu baru para ulama, setelah itu baru para syuhada. Wa huwa an Anasin, dan beliau pun meriwayatkan dari Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, fadlul alimi ala ghairihi, keutamaan orang alim atas lainnya, kafadlin nabiyyi ala ummatihi, seperti keutamaan seorang nabi atas umatnya. Fadlul alim ala ghairihi kafadlin nabi ala ummatihi, kemuliaan keutamaan orang alim atas orang yang tidak alim sama seperti kemuliaan seorang nabi atas umat. Wa an Jabirin, dan dari Sayyidina Jabir, akrimul ulama'a, muliakanlah para ulama. Fa innahum,
warathatul anbiya'i, karena mereka adalah warisannya para nabi. Faman akramahum, maka barang siapa yang memuliakan mereka, faqad akramallaha wa rasulahu, berarti dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Allah memberikan kepada ulama ilmu, berarti hakikat orang yang memuliakan ulama memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Allah menitipkan ilmu kepada mereka, maka sepaling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu. Berarti orang yang memuliakan para ulama, dia memuliakan ilmu. Orang yang memuliakan ilmu berarti dia memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa banu Asakir, dan meriwayatkan Ibnu Asakir an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man 'allama ayatan min kitabillahi, barang siapa yang mempelajari satu ayat dari kitabullah, au baban min ilmin, atau mempelajari satu bab dari ilmu. Ini kan kita belajar satu bab nih, babul ilmi ya. Orang yang mempelajari satu bab dari ilmu, anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamati, maka Allah menumbuhkan pahalanya sampai hari kiamat. Wa banu Majah an Mu'adz bin Jabalin, itu bukan Anas, an Mu'adz bin Jabalin, dan meriwayatkan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, falahu ajru man amila bihi, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang mengamalkan dengannya. Walayan kusu min ajril amili, namun tiada mengurangi dari pahala orang yang mengerjakannya. Kita ngajarin orang ilmu, seumpama tentang wudhu, seumpama tentang sholat, atau mengajarkan satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran, abata, babata, dia kenal satu huruf gara-gara kita, maka pahalanya itu akan terus mengalir sampai hari kiamat. Kalau marketing MLM saja yang berada di rating yang tertinggi, poinnya semakin besar kalau cabangnya semakin banyak. Dia bawa dia, dia bawa dia, dia bawa dia. Wah, yang paling atas gak usah ngapa-ngapain, poinnya semakin tinggi. Kalau dalam urusan dunia aja sebegitu prestasinya, bagaimana dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang menyebarkan ilmu dan kebaikan untuk kemaslahatan umat manusia? Wa Ahmadu an Mu'adzin, dan meriwayatkan Imam Ahmad dari Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, la'an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. La'an yahdiyallahu bika rajulan, sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebabmu. Ulangi lagi, la'an yahdiyallahu bika rajulan, sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebabmu.
khairun laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik untukmu dari dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Padahal kita iseng-iseng, kan malam bangun, kalau kemana-mana ikut gua aja ngaji. Orang yang diajak mau, akhirnya tuh orang yang diajak ngaji dapat ilmu, dapat hidayah, dapat taufik, dapat keberkahan. Maka orang yang ngajak ngaji itu, kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau diukur balasannya, dunia dengan segala isinya nggak ada apa-apanya loh, dengan satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebabmu. Makanya kalau satu orang harus punya potensi, harus punya keinginan, gua kudu bisa ngajak orang ngaji. Tiap-tiap kita yang hadir punya komitmen, gua kudu ngajak orang, satu orang buat ngaji nanti di malam Jumat yang akan datang. Satu orang bawa satu orang. Itu amalan yang lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. La an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebabmu. Artinya karena engkau ajak, karena engkau berikan petunjuk, orang dapat hidayah dengan sebab engkau. Maka hal itu di sisi Allah lebih baik untukmu dari dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wa benun Najari Ani bni Abbas, dan meriwayatkan Ibnu Najjar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-guduwu wal-rawahu ilal masajidi. Al-guduwu berangkat pagi-pagi, wal-rawahu berangkat sore-sore, ilal masajidi menuju masjid-masjid, fi ta'limil ilmi untuk mempelajari satu ilmu. Afdalu indallahi, itu lebih afdal di sisi Allah, minal jihadi fi sabilillahi, dari berjihad di jalan Allah. Kenapa begitu? Karena panggilan jihad memang tiap hari. Bahkan sekarang udah ada jihad apa enggak? Di zaman Nabi semulia-mulianya jihad itu enggak setahun berapa kali, enggak setiap hari. Namun ketika ilmu itu bermanfaat, bukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat ilmu itu bermanfaat. Wa Tabarani an Ibni Mas'ud, dan meriwayatkan Imam At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyuma rajulin, seseorang yang mana saja, atahullahu ilman, yang Allah berikan kepadanya ilmu, fakatamahu, lalu ia menyembunyikannya. Dikasih ilmu diusir-usir, fakatamahu, lalu ia menyembunyikannya. Al-jamahullahu yaumal qiyamati, maka Allah akan mencambuknya pada hari kiamat nanti, bilijamin min narin, dengan cambuk-cambuk dari api neraka. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, amin. Allah panjangkan umur kita, amin. Allah berikan hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita doakan sahibul makan Al-Karam Al-Ustaz Abang Haji Robi Fahmi beserta istri dan keluarga selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah,
Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anaknya, keturunannya menjadi orang-orang yang salihin dan salihat. Allah berikan ilmu yang barokah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan orang-orang yang berguna bagi masyarakatnya, bangsa dan agamanya. Untuk kita semua Allah berikan kepada kita rizki yang halal, yang banyak, yang luas, yang berkah, dan mampu membina mendidik keluarga dengan sebaik-baiknya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, Allah angkat segala kesulitan-kesulitan kita. Allah berikan kepada kita kesempatan di tahun-tahun yang akan datang dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah birufqin wa khairin wa afiyah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih bisirri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.